Prabowo, detonator terakhir yang meledakkan kredibilitas Xi Jinping. Meledak, Xi Jinping, Prabowo, dan kudeta diam-diam. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Pendahuluan, dalam gejolak dinamika global yang semakin memanas antara kekuatan timur dan barat, antara kontrol negara dan kebebasan manusia, muncul satu babak baru dalam sejarah geopolitik Asia. Suatu babak di mana Presiden Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, memainkan peran tak terduga dalam konstelasi kekuasaan internal Partai Komunis Tiongkok. Menurut informasi terpercaya dan kajian intelijen strategis yang patut diduga valid, Presiden Tiongkok Xi Jinping kini dikabarkan berada dalam tahanan rumah, menjadi korban dari sebuah kudeta lunak yang dipicu oleh pembongkaran besar-besaran skandal utang bodong Tiongkok ke Indonesia. Informasi ini tidak berdiri sendiri. Selama lebih dari 2 tahun terakhir, berbagai sumber terbuka maupun tertutup mengindikasikan adanya kegoyahan internal dalam tubuh Partai Komunis Tiongkok (PKT). Namun tidak ada yang menyangka bahwa salah satu pendorong utama keruntuhan Xi Jinping berasal dari luar Tiongkok, dari Indonesia, melalui manuver intelijen dan diplomatik seorang Prabowo Subianto. Tulisan ini adalah rekonstruksi dan analisis strategis Christovita Wiloto, terhadap peristiwa-peristiwa penting yang membawa Xi Jinping ke ambang kejatuhan, peran tak terduga Jokowi dalam manipulasi utang bodong, serta langkah brilian Prabowo di tengah pusaran kekuasaan Tiongkok dan Amerika Serikat. 1. Modus utang bodong Tiongkok dan peran Jokowi. Menurut informasi terpercaya, patut diduga bahwa selama kepemimpinan Jokowi, tahun 2014 sampai tahun 2024 Indonesia dijadikan lahan permainan utang fiktif oleh segelintir elit di BUMN dengan restu politik tingkat tinggi. Dalam modus yang kini terungkap, disebutkan bahwa perusahaan-perusahaan seperti PT Taspen dan Waskita Karya seolah-olah berutang pada bank-bank milik Tiongkok. Namun, dokumen utang itu fiktif, tak berdasar, tak pernah benar-benar terrealisasi sebagai dana masuk dari Tiongkok ke Indonesia. Yang lebih mencengangkan, menurut informasi off the record dari kalangan pejabat web bank internasional, uang yang disebut-sebut sebagai utang Tiongkok, itu sebenarnya adalah uang dari hasil penggelapan dana BUMN di Indonesia sendiri, yang diputar kembali dalam sistem domestik melalui manipulasi dokumen seolah-olah berasal dari Tiongkok. Sebagai timbal balik, Tiongkok mendapatkan konsesi besar, seperti izin smelter nikel ilegal dan hak kontrol ekspor bahan tambang strategis Indonesia, yang semuanya dilarang oleh undang-undang. Jadi, dalam satu kata, Tiongkok diberi konsesi atas utang yang tidak pernah benar-benar ada. Ini adalah praktik korupsi lintas negara yang ekstrim. 2. Xi Jinping dan strategi pembalasan global. Xi Jinping yang terkenal keras terhadap korupsi, dengan lebih dari 1 juta kader PKT disikat sejak 2013, ternyata terjerembab dalam skema yang diduga melibatkan dirinya sendiri. Patut diduga, untuk mempertahankan kekuasaan, Xi Jinping mengizinkan manipulasi utang ini sebagai strategi untuk menopang proyek-proyek Belt and Road Initiative (BRI) yang mulai kehilangan taring. Namun, bukti-bukti kebohongan ini justru sampai ke tangan Prabowo. Informasi terpercaya menyebutkan bahwa ketika Prabowo melakukan kunjungan ke Singapura untuk menghadiri pertemuan penting dengan PM Lawrence Wong dan perwakilan dari Tiongkok, ia membawa serta bukti-bukti penyalahgunaan sistem utang ini yang mencoreng reputasi China. Xi Jinping pulang dari acara diplomatik itu langsung dikabarkan masuk tahanan rumah. 8 hari pertama menjadi simbol dimulainya kudeta diam-diam, atau soft coup, di tubuh PKT. Elit-elit militer dan politbiro mulai membersihkan loyalis Xi Jinping menggantikan posisi Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan bahkan para jenderal bintang 4 yang dikenal sebagai tangan kanan Xi Jinping. 3. Prabowo, strategi senyap yang menggemparkan dunia. Prabowo tak mengangkat senjata, ia mengangkat data, ia tidak membawa pasukan, ia membawa bukti. Di Singapura, menurut dugaan kuat, Prabowo menyerahkan berkas intelijen rahasia mengenai praktik utang fiktif antara Indonesia dan China kepada pihak-pihak yang selama ini juga mencurigai Xi Jinping, termasuk internal Tiongkok yang ingin menjatuhkan Xi. Langkah ini adalah kolaborasi senyap antara kekuatan yang lelah melihat arogansi Xi Jinping dengan sosok Prabowo yang kini tengah naik daun secara global. Menurut informasi terpercaya, bahkan Donald Trump disebut-sebut berada dalam komunikasi khusus dengan Prabowo melalui back channel diplomatik. Trump,
yang sejak awal tidak suka dengan dominasi China dan ingin membatasi ekspansi BRI, melihat Prabowo sebagai katalis untuk menggoyahkan Xi. Maka proses jebakan strategis ini adalah kombinasi antara bukti, diplomasi, dan keajaiban tangan Tuhan. Sebab tidak ada yang menyangka, seorang presiden Indonesia menjadi aktor kunci dalam kudeta Tiongkok. Dan lihatlah, Trump mulai tersenyum lebar di mana-mana. 4. Kemarahan China kepada Jokowi, dan simpati kepada Prabowo. Menurut sumber dalam intelijen ASEAN, elit Tiongkok sangat marah pada Jokowi karena merasa dibohongi. Mereka mengira Jokowi akan menjaga permainan ini tetap rahasia, namun justru terbongkar oleh penerusnya sendiri. Hubungan Indonesia-Tiongkok ini berada dalam situasi paradoks, secara ekonomi tetap berjalan, tetapi secara politik sangat tegang. Namun Tiongkok justru menghormati langkah Prabowo. Kenapa? Karena Prabowo tidak menghancurkan China. Ia hanya menunjukkan kesalahan Xi Jinping. Dan di dalam tubuh PKT, hal itu justru dianggap sebagai pelayanan kepada partai, bukan pengkhianatan. Oleh karena itu, sebagai bentuk balas budi, menurut informasi yang beredar, Bank Sentral China PBOC, bahkan mempercepat proses pencairan utang internasional kepada Indonesia melalui web bank sebesar 35 triliun rupiah per hari setelah pembongkaran itu. Prabowo dipuji sebagai pahlawan luar negeri oleh elit-elit Tiongkok non-loyalis Xi Jinping. Ini adalah kemenangan moral, diplomatik, dan strategis. 5. Prabowo dan strategi Singapura, pertemuan rahasia yang mengubah arah dunia. Menurut informasi terpercaya, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Singapura pada awal tahun 2025 tidak hanya merupakan agenda diplomatik biasa. Di balik jamuan resmi dan pertemuan dengan Perdana Menteri Lawrence Wong, tersimpan sebuah operasi intelijen tingkat tinggi. Patut diduga, selama kunjungan tersebut, Prabowo membawa serta bukti-bukti konkret dugaan korupsi yang melibatkan elit Partai Komunis Tiongkok, termasuk kemungkinan keterlibatan langsung Presiden Xi Jinping. Bukti ini berasal dari hasil pengumpulan intelijen atas transaksi utang fiktif antara bank-bank milik negara Tiongkok dan BUMN-BUMN strategis Indonesia seperti Taspen, PT PP, dan Waskita Karya. Dugaan utang itu ternyata tidak pernah benar-benar mengalir dari Beijing, melainkan hanya berbentuk surat-surat pernyataan palsu yang dibuat untuk mencuci uang hasil korupsi pejabat Indonesia sendiri. Dalam praktiknya, dana tersebut sudah berada di dalam negeri, diparkir di berbagai bank dan aset-aset, namun dicatat sebagai utang dari Tiongkok, agar legal secara administratif. Prabowo, melalui koordinasi dengan aparat intelijen negara dan jaringan internasionalnya, termasuk koneksi militernya di negara-negara barat, membawa dokumen-dokumen ini ke pertemuan tertutup dengan perwakilan China yang dianggap reformis dan sedang resah dengan kekuasaan Xi Jinping yang semakin otoriter dan membebani ekonomi. 6. Tangan Tuhan atau strategi besar, hubungan Prabowo dan Trump. Disinilah peran luar biasa Donald Trump masuk. Menurut sumber-sumber dari kalangan think tank keamanan nasional Amerika Serikat, Prabowo telah berkomunikasi dengan Trump dan jaringan strategis Amerika mengenai kondisi politik dan ekonomi di Tiongkok. Dalam pandangan Trump dan para penasihatnya, Xi Jinping menjadi beban bagi Tiongkok, tidak hanya karena langkah-langkah represifnya, tapi karena strategi utang dan industrialisasi berbasis eksploitasi negara-negara berkembang yang mulai terbongkar. Patut diduga, Trump memberi lampu hijau kepada Prabowo untuk membuka dokumen tersebut di forum yang tepat, yaitu di Singapura, pusat keuangan dunia dan jalur diplomatik utama antara Asia dan Barat. Prabowo tidak hanya memainkan peran sebagai kepala negara, tapi sebagai patriot global yang berani membongkar kejahatan internasional. Apa yang terjadi setelah itu disebut-sebut sebagai keajaiban tangan Tuhan Yesus Kristus oleh banyak kalangan elit dunia. Sebab, hanya dalam waktu 10 hari setelah pertemuan itu, Xi Jinping dikabarkan hilang dari publik, tidak muncul di media, dan tidak menghadiri rapat-rapat Politbiro. Sumber dalam menyebutkan bahwa ia telah menjadi tahanan rumah, meski dengan dalih istirahat kesehatan, atau refleksi strategi. 7. Efek domino, jatuhnya Xi Jinping runtuhnya rantai korupsi Tiongkok. Kejatuhan Xi Jinping secara tiba-tiba menyebabkan gelombang ketidakpastian dalam tubuh Partai Komunis Tiongkok. Satu demi satu kroni-kroninya mulai dicopot. Menteri Luar Negeri Qin Gang menghilang dari publik, Menteri Pertahanan Li Shangfu dipecat, dan 9 jenderal lainnya dibersihkan dari Komisi Militer Pusat. Terjadi kekosongan kekuasaan di berbagai lini yang menyebabkan spekulasi besar, telah terjadi kudeta halus.
Menurut pengamat hubungan internasional dari Tokyo dan Singapura, ada kemungkinan bahwa bukti-bukti dari Prabowo dijadikan dasar oleh faksi-faksi internal partai untuk menggulingkan Xi Jinping dengan cara yang tidak menimbulkan gejolak rakyat, cukup dengan menghilangkannya dari media dan perlahan menyusun pengganti. 8. Jokowi, si penipu ulung atau boneka asing. Lalu di mana posisi Jokowi dalam skema besar ini? Menurut berbagai informasi yang patut ditelusuri, Jokowi diduga telah bermain sangat licik. Ia memanfaatkan citra baik kerjasama ekonomi dengan Tiongkok untuk melegalkan berbagai aliran dana fiktif ke dalam proyek-proyek infrastruktur. Namun ternyata dana itu berasal dari kantong dalam negeri, hanya saja didandani sebagai utang dari China. China tidak benar-benar mengeluarkan dana, tapi mendapatkan konsesi besar seperti smelter nikel dan izin tambang gratis. Dalam pengertian ini, Xi Jinping bisa jadi telah dibodohi Jokowi, karena seolah-olah China membantu Indonesia, padahal uangnya tidak pernah keluar, hanya nama besar dan jaminan politisnya yang digunakan. Imbalannya, elit-elit China diizinkan menyelundupkan mineral, tenaga kerja, bahkan alat pengawasan digital tanpa hambatan. 9. Kemenangan Prabowo, dari pengkhianatan menjadi berkat bangsa. Tapi Prabowo tidak tinggal diam. Setelah melihat bobroknya kesepakatan masa lalu, ia memilih berhadapan langsung dengan sistem, bukan hanya menolak melanjutkan model kerja sama lama, tapi juga mengungkap siapa saja yang mengambil untung dari skema itu. Termasuk pihak-pihak di dalam negeri maupun elit Partai Komunis China. Bukti ini menjadi senjata pamungkas. Tiongkok pun memilih mendukung Prabowo karena dianggap lebih dapat dipercaya dan transparan, sekaligus sebagai pintu rekonsiliasi ekonomi. Prabowo tidak anti-China, tapi pro-transparansi dan kedaulatan. Akibatnya, Indonesia mendapat pencairan utang web bank sebesar 35 triliun rupiah per hari, bukan karena korupsi, tapi karena kepercayaan. 10. Jalan baru Indonesia dan Asia, strategi Prabowo menuju Asia damai. Kini, setelah Xi Jinping mundur dan ekonomi Tiongkok memasuki fase koreksi besar-besaran, Indonesia justru tampil sebagai kekuatan baru yang jujur, berani, dan disegani. Di tengah ketegangan global soal Taiwan, krisis ekonomi Eropa, dan perang Rusia-Ukraina yang belum selesai, Prabowo menampilkan wajah Asia yang stabil, penuh kasih, tapi tegas. Apakah ini strategi out of the box? Bisa jadi, tapi bagi banyak orang, ini bukan sekadar strategi, ini adalah perwujudan dari penyertaan tangan Tuhan Yesus Kristus dalam sejarah bangsa Indonesia. Seperti dikatakan dalam Mazmur 33 ayat 12, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi milik pusakanya. Dan kini Indonesia, melalui kepemimpinan Prabowo, mungkin sedang dipilih untuk memimpin Asia ke arah damai, adil, dan bebas dari kolonialisme utang. 11 strategi intelijen dan diplomasi militer, Prabowo menjaring dalam diam. Menurut informasi terpercaya, kunjungan Prabowo Subianto ke Singapura bukan sekadar diplomasi biasa. Ia membawa serta bukti-bukti digital, jejak transaksi, serta daftar nama fiktif penerima utang Cina yang sebenarnya adalah pejabat korup di internal Partai Komunis Tiongkok. Dengan kecerdikan luar biasa, data tersebut diserahkan kepada pihak-pihak tertentu di Singapura dan Amerika Serikat melalui saluran diplomatik dan intelijen yang telah ia bangun sejak lama. Kemungkinan besar, strategi ini adalah bagian dari langkah besar Presiden Prabowo untuk mengakhiri model kolaborasi korup Jokowi dengan elit Cina. Ia memanfaatkan momen ketika Xi Jinping sedang lemah secara internal untuk memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan geopolitik global. Bukan tidak mungkin, Prabowo mendapat bantuan dari jaringan intelijen internasional yang diam-diam menaruh hormat padanya. 12 kudeta halus, Xi Jinping dikelilingi oleh lawan-lawan yang kini bangkit. Dari berbagai informasi terbuka dan analisis geostrategis, dapat disimpulkan bahwa apa yang menimpa Xi Jinping bukan sekadar ketidakhadiran media atau perubahan menteri. Patut diduga, Xi Jinping tengah berada dalam tekanan besar dan perlahan dikucilkan dari pusat kekuasaan Politbiro Tiongkok. Banyak pihak percaya, dokumen yang dibawa Prabowo merupakan detonator terakhir yang meledakkan kredibilitas Xi Jinping di mata para jenderal dan elit partai. Terlebih, saat mereka tahu bahwa utang Cina ke Indonesia hanyalah fatamorgana yang dirancang oleh koruptor Indonesia dan China sebagai skema uang gelap lintas negara. Skema ini menyeret wajah Xi Jinping sebagai pemimpin yang tertipu, bahkan terlibat.
13 Ketika langit turun tangan, peran Tuhan Yesus Kristus dalam membuka kedok korupsi global. Ada kalanya dunia diplomasi dan geopolitik menyentuh dimensi spiritual. Dalam kasus ini, patut diyakini bahwa Tuhan Yesus Kristus sendiri turut campur tangan dalam membuka skandal besar ini. Bukan karena kebetulan Prabowo mampu menemukan dokumen yang sulit diakses. Bukan karena kebetulan pula Trump, yang dikenal dekat dengan kalangan Kristen konservatif, kembali membuka pintu kekuatan Amerika untuk menyokong gerakan bersih-bersih ini. Prabowo, yang dalam banyak kesempatan dikenal mengagumi nilai-nilai ketuhanan dan kedamaian, menjadi instrumen damai sekaligus palu keadilan yang Tuhan pakai dalam membersihkan jaringan kejahatan transnasional yang telah mencengkeram Indonesia dan Cina selama 1 dekade. 14 Kejatuhan Jokowi dikhianati oleh skema yang ia bangun sendiri. Ironis, karena skema utang bodong dan manipulasi utang luar negeri yang dibangun oleh Jokowi bersama sejumlah elit BUMN kini menjadi senjata yang justru menamparkan dirinya sendiri. Saat Cina sadar bahwa mereka tidak pernah benar-benar memberi utang formal kepada Indonesia, dan bahwa itu hanyalah permainan kertas antara elit-elit Jokowi dan operator ekonomi Cina, mereka murka. Menurut informasi terpercaya, kebencian Xi Jinping terhadap Jokowi mencapai puncaknya. Xi Jinping merasa ditipu habis-habisan. Bukti bahwa uang mereka dipakai untuk menyogok elit lokal agar menyerahkan konsesi tambang dan smelter membuat wajah diplomasi Tiongkok tercoreng. Maka, Xi Jinping pun tak bisa berbuat banyak ketika para jenderalnya menuntut agar ia mundur. 15. Indonesia menuju era baru, diplomasi transparan dan kedaulatan ekonomi. Kini Indonesia berada di persimpangan strategis. Di bawah Presiden Prabowo, era korupsi terselubung dan diplomasi jual murah telah berakhir. Prabowo mulai membangun hubungan internasional berbasis transparansi, pertahanan ekonomi, dan ketegasan geopolitik. Kejatuhan Xi Jinping adalah awal dari babak baru perimbangan kekuasaan di Asia. Cina tak lagi bisa bersikap pongah kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Apalagi jika Indonesia mampu menunjukkan bahwa Indonesia bisa bangkit dari jebakan utang, membongkar skema gelap lintas negara, dan menjadi pemimpin moral di antara negara-negara ASEAN. Dalam semua ini, tangan Tuhan Yesus Kristus bekerja tidak hanya dalam ranah spiritual, tetapi dalam percaturan politik internasional. Indonesia dipakai sebagai alat pengadil bagi rezim-rezim penindas, dan Prabowo dipakai sebagai pemimpin yang mengembalikan harkat bangsa kepada jalan kebenaran dan keadilan.